Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mempersembahkan video tutorial tentang penilaian AKPAI digital. Langsung saja kita akan membuka aplikasi penilaian AKPAI digital di handphone. Bapak Ibu yang belum menginstal, segera untuk menginstal melalui Play Store, diunduh kemudian diinstal. Baik, sekarang kita akan langsung membuka aplikasi penilaian AKPAI digital. Ini adalah tampilan ketika kita membuka aplikasi penilaian AKPAI digital. Ini adalah menu profil. Di dalam menu ini kita bisa melihat berapa banyak butir soal yang sudah pernah kita buat. Kemudian berapa banyak paket soal yang sudah pernah kita buat, serta kita juga bisa melihat sudah berapa paket soal yang dikerjakan oleh siswa. Di menu profil ini kita juga bisa melihat butir soal secara lebih rinci dengan cara kita klik tanda panah ke bawah ini. Ini adalah butir-butir soal yang sudah pernah kita buat dan kita posting di aplikasi ini. Demikian seterusnya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah menu profil. Di menu ini pula kita bisa menghapus atau mengedit butir soal apabila memang diperlukan. Kemudian Bapak Ibu, di dalam menyusun penilaian, dalam hal ini adalah soal, kita bisa melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah dengan menyusun butir soal. Kemudian langkah yang kedua adalah kita merakit soal. Sini Bapak Ibu. Saya ulangi, langkah pertama adalah menyusun butir soal dan langkah kedua adalah merakit soal. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana menyusun butir soal. Kita klik tanda plus yang ada di sini. Ya. Kemudian kita pilih kelasnya. Karena KTA AKPAI saya terregistrasi sebagai guru jenjang SMA, maka di sini tertulis kelas 10, 11 dan 12. Saya pilih yang kelas 10. Kemudian kompetensi yang dipilih adalah level pengetahuan dan pemahaman level 1. Kompetensi dasarnya adalah semangat menuntut ilmu. Kemudian materinya adalah semangat menuntut ilmu. Indikatornya adalah memahami, hakikat, semangat, menuntut, ilmu. Ya. Setelah kita tulis kelas, kemudian kompetensi dasar, materi, indikator. Kemudian langkah berikutnya adalah kita klik lanjut. Setelah ini Bapak Ibu, kita tambahkan butir soal. Kita tambahkan pilihan ganda. Karena kita akan membuat soal pilihan ganda. Soal nomor 1, ini bisa kita ketik, bisa kita mengambil soal yang ada di dalam handphone kita, atau kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, ya silahkan mengambil soal yang ada di laptop Bapak Ibu sekalian. Kita ambil soal yang ada di handphone kita, soal nomor 1. Ini tinggal kita copy saja. Ya. Soal nomor 1. Ini kita salin, kemudian kita arahkan ke sini. Ya, kita tempelkan ke sini. Ya. Soal nomor 1 sudah berhasil kita buat.
Kemudian opsi jawabannya, kita tinggal menuliskan opsi jawabannya. Kita copy saja dari sini. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kita copy saja. Copy. Kemudian kita kembali ke aplikasi. Ya. Yang A. Ini perlu kita hapus Bapak Ibu. Yang A adalah sunnah. Kemudian kita tambahkan butir jawaban B. Butir jawaban B adalah wajib ya. Tambahkan butir jawaban C adalah mubah. Butir jawaban D adalah sunnah muakkad. Butir jawaban E adalah jaiz. Ya. Soal nomor 1 sudah berhasil kita buat. Kemudian kita tentukan kunci jawabannya. Karena yang betul adalah B, maka ini kita klik sehingga ini menjadi kunci jawabannya. Langkah berikutnya adalah kita klik lanjut untuk melanjutkan. Kalau ingin menambah butir soal, kita tambahkan butir soal. Tambahkan pilihan ganda. Soal nomor 2 kita ambil dari sini. Soal nomor 2. Ya. Kita salin Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita paste di sini. Paste di sini. Kemudian kita tambahkan butir jawaban. Butir jawaban di sini. Ya, yang A kita copy. Kemudian kita kembali ke aplikasi. Kita tempelkan di sini. Kita tambahkan lagi butir jawaban yang B. Ini. Kita salin. Kita kembali ke aplikasi. Butir jawaban B kita tempelkan ke sini. Kita tambahkan butir jawaban C. Kita copy dari sini Bapak Ibu sekalian. Kita copy dari sini. Kita paste di aplikasi. Kemudian kita tambahkan butir jawaban D. Kita tambahkan. Ya. Kemudian kita salin, kita pindahkan ke aplikasi. Kita tambahkan butir jawaban E. Jawaban E kita copy saja dari sini. Iya. Kita copy, kita paste di sini. Ya. Selanjutnya kita tentukan kunci jawabannya. Jawabannya adalah D. Dan kita sudah berhasil membuat 2 butir soal. Soal yang pertama dan soal yang kedua. Kita tambahkan satu lagi butir soal. Di sini tambahkan butir soal pilihan ganda soal nomor 3. Kita copy saja dari sini Bapak Ibu. Kita ambil soal yang nomor 4. Ya. Kita copy. Kita paste di dalam aplikasi. Kemudian kita tambahkan butir jawaban A. Butir jawaban A. Kita cari butir jawaban A, kita copy. Kita copy, masukkan ke dalam aplikasi.
kita tempelkan, tambahkan butir jawaban B di sini, kita copy, masukkan ke dalam aplikasi, kita tambahkan butir jawaban C, ya. Kita masukkan ke aplikasi, kita tambahkan butir jawaban D, kita copy, masukkan ke aplikasi, tambahkan butir jawaban E, kita paste di aplikasi. Kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu sekalian, kita tentukan kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah yang E. Iya. Ini kita edit sedikit. Kita sudah berhasil menyusun 3 butir soal untuk level pemahaman. Kita tambahkan satu lagi soal, kita tambahkan butir soal pilihan ganda, soal yang keempat, kita tambahkan Bapak Ibu sekalian, kita copy dari sini Bapak Ibu, ya. Kita paste di dalam aplikasi butir soal yang keempat, kita tempelkan, kemudian kita tambahkan butir jawaban A, kita salin, masukkan ke dalam aplikasi, paste di sini, kita tambahkan butir jawaban, kita salin, kita tempelkan atau kita paste di aplikasi, tambah butir jawaban, kita copy dari soal yang ada di handphone kita, kemudian kita paste di sini, kita tambahkan butir jawaban D, kita copy dari sini, kemudian kita paste atau kita tempelkan ke sini, tambahkan butir jawaban E, kita copy dari sini, kemudian kita paste atau kita tempelkan ke aplikasi. Selanjutnya kita tentukan kunci jawabannya adalah D. Bapak Ibu sekalian, kita sudah berhasil menyusun butir soal sebanyak 4 soal. Soal ini adalah level pengetahuan dan pemahaman. Kalau sudah cukup, selanjutnya kita lanjut. Langkah berikutnya adalah kita terbitkan di sini Bapak Ibu sekalian. Kita terbitkan, kita klik, ya, kita tunggu. Berhasil menerbitkan soal. Coba kita lihat Bapak Ibu dengan cara kita refresh handphone kita. Ya, ini Bapak Ibu soal yang baru saja kita buat, ada 4 butir soal yang berhasil kita buat. Jadi ini adalah menyusun butir soal. Berikutnya Bapak Ibu, karena tadi yang kita susun adalah soal di level 1, kita akan mencoba menyusun soal di level 2. Caranya bagaimana? Seperti tadi yang sudah saya praktekkan, kita klik tanda plus yang ada di bawah sini.
kemudian kita pilih kelas 10, kompetensinya level 2 atau penerapan. Ini adalah semangat menuntut ilmu. Materinya semangat menuntut ilmu. Indikatornya adalah menerapkan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya kita klik lanjut. Kita tambahkan butir soal pilihan ganda. Soal nomor 1. Kita cari di file yang ada di handphone kita. Kita cari. Kita ambil soal yang nomor 8 Bapak Ibu sekalian. Ya, kita salin. Kemudian kita paste di sini Bapak Ibu atau kita tempelkan. Kemudian kita tambahkan butir jawaban A di sini. Ini Bapak Ibu, kita salin. Kemudian kita tempelkan di aplikasi penilaian. Kita tambahkan butir jawaban. Kita copy dari soal yang sudah kita sediakan. Kita paste di sini atau kita tempel, kita tambahkan butir jawaban. Kita salin. Kita tempelkan ke sini. Tambah butir jawaban. Kita salin. Kita tempel atau kita paste di sini. Kita tambah butir jawaban. Kita copy dari sini. Kita salin. Kita tempelkan ke sini Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa kita tentukan kunci jawabannya adalah B. Berikutnya kita akan susun soal yang kedua Bapak Ibu. Kita tambahkan butir soal. Soal yang kedua kita copy dari soal yang sudah kita siapkan di sini. Kita copy, kita masukkan ke aplikasi, kemudian kita tambah butir jawaban, kita salin, kita pindahkan ke sini Bapak Ibu, kita tambahkan butir jawaban. Salin, kemudian kita tempelkan ke sini. Tambahkan butir jawaban. Kita copy dari sini. Kita salin, kemudian kita tempelkan ke sini. Kemudian kita tambah butir jawaban. Kita salin. Kita tempelkan ke sini. Kita tambah butir jawaban. Kita ambil dari sini Bapak Ibu sekalian.
kita tempelkan ke sini. Baik Bapak Ibu, kita tentukan kunci jawabannya adalah B. Ya. Kita sudah berhasil menyusun 2 soal untuk level 2, yaitu level penerapan. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi butir soal pilihan ganda. Kemudian ini kita ambil dari soal yang sudah kita siapkan di sini. Kita salin, kita pindahkan ke aplikasi, kemudian kita tambah butir jawaban, kita tempelkan ke sini Bapak Ibu sekalian, tambahkan butir jawaban, ya. Kita sudah berhasil menyusun 3 soal yang level 2, kita tentukan kunci jawabannya adalah C. Selanjutnya kita lanjut Bapak Ibu sekalian dan kita terbitkan. Kita tunggu ya, berhasil menerbitkan soal. Untuk melihatnya jangan lupa kita merefresh handphone kita. Ya, ini sudah ada 3 soal level 2 yang baru saja kita selesaikan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah cara untuk menyusun butir soal. Langkah berikutnya adalah kita menyusun paket soal. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di sini Bapak Ibu. Kita klik paket soal. Kemudian kita lihat dulu paket soal yang sudah dipublish oleh teman-teman kita. Di sini tentunya sudah banyak. Maka kita akan merakit soal untuk kemudian dijadikan paket soal. Caranya adalah kita klik ini Bapak Ibu. Klik. Ya, kita rakit soal ya. Kelas 10. Kompetensinya adalah pengetahuan. Ini adalah penilaian harian. Kemudian topiknya adalah semangat menuntut ilmu. Kemudian tahun pelajarannya, semesternya adalah semester gasal. Setelah ini kita klik lanjut. Kemudian kita tambahkan soal. Kita tambahkan soal yang baru saja kita buat. Kita pilih soal 1, 2, 3, 4. Kemudian kita pilih soal kita 1, 2, 3. Total ada 7 soal yang sudah kita pilih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya apabila kita ingin mengambil soal yang dibuat oleh rekan kita GPI di seluruh Indonesia, maka kita bisa menggunakan fitur pencarian di sini. Misalnya semangat menuntut ilmu. Ya. Di sini kita cari. Ya, ternyata belum ada yang membuat.
hanya saya yang membuat. Tentu fitur pencarian ini bisa menggunakan kata-kata kompetensi dasar atau tema, atau kita pakai clue jenjang kelas seperti ini. Kita cari seperti ini, tetap tidak muncul Bapak Ibu sekalian. Kalau memang tidak muncul, berarti memang tidak ada rekan kita yang menyusun soal dengan tema semangat menuntut ilmu. Kita klik lanjut Bapak Ibu sekalian. Kita klik lanjut. Ya, ini ada 7 soal yang sudah kita rakit. Ada 7 soal. Kita pastikan dulu. Berikutnya kita klik lanjut Bapak Ibu sekalian. Kita klik terbitkan. Iya. Berhasil menerbitkan paket soal. Kita refresh. Kemudian kita lihat paket soal yang baru saja kita buat. Dan ini Bapak Ibu, penilaian harian ini. Ada 7 soal tadi yang sudah berhasil kita buat. Dan seterusnya kita back saja. Kemudian Bapak Ibu, paket soal ini kemudian kita bagikan ke siswa melalui aplikasi Siswa PAI. Kemudian paket soal ini juga bisa kita jadikan sebagai latihan mandiri. Jadi sini, apa bedanya set latihan mandiri dengan bagikan siswa? Kalau set latihan mandiri, siapapun siswa yang terregistrasi di aplikasi Siswa Akpai bisa mengerjakan paket soal yang kita bagikan ke latihan mandiri. Apabila kita bagikan ke siswa, siswa itu nanti hanya bisa mengerjakan paket soal apabila mereka mengetahui kode paket soal tersebut. Kita klik bagikan soal. Kemudian di sini kalau memang diperlukan untuk mengaktifkan untuk set timer, kita klik. Kemudian ini kita beri durasi berapa, misalnya 60 di dalam hitungan menit. Aktifkan tanggal berlaku untuk soal, kalau tidak perlu juga tidak kita aktifkan saja. Aktifkan untuk mengunci soal, kalau memang ini diperlukan untuk mempassword atau mengkunci, tentu ini tidak perlu. Nah, kode kelas misalnya adalah 10 IPA misalnya. Kode kelasnya 10. Tulis sesuatu untuk murid, silahkan kerjakan dengan jujur. Ya. Selanjutnya kita klik bagikan. Ya, Bapak Ibu, ini kemudian kode ini kita copy Bapak Ibu. Kode ini kita copy. Ya. Kita copy Bapak Ibu. Kita copy. Selanjutnya kode itu bisa kita bagikan melalui medsos atau lewat SMS atau lewat jejaring sosial. Jadi kode tersebut kita bagikan melalui WA atau melalui media sosial yang lain. Demikian Bapak Ibu cara untuk menyusun butir soal, merakit soal, menyusun paket soal, sampai kepada membagikan paket soal kepada siswa. Bapak Ibu sekalian, di dalam fitur penilaian ini kita juga bisa melihat profil kita. Di sini ada paket soal yang sudah kita buat. Kita refresh dulu. Nah, ini tadi 5, sekarang sudah berubah menjadi 6 paket soal karena kita sudah berhasil membuat 1 paket lagi. Berikutnya Bapak Ibu, di dalam aplikasi ini pula kita bisa mengetahui berapa soal yang sudah diposting oleh GPAI di seluruh Indonesia melalui penilaian Akpai digital ini. Iya. Bapak Ibu, sekarang kita cek lewat aplikasi Siswa PAI. Di sini Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi Siswa PAI. Kita ke beranda. Karena tadi paket soal saya adalah kita bagikan ke siswa PAI,
Maka di sini apabila ingin mengerjakan soal, kita tinggal klik ini, klik. Nah, tambahkan paket soal, kodenya tinggal dipaste di sini. Nah, kerjakan. Ini artinya bahwa tadi paket soal yang kita buat sudah terdistribusi di siswa PAI Digital, kemudian siap dikerjakan. Ini menunjukkan bahwa paket soal berhasil kita posting ke siswa PAI. Berikutnya, kalau misalnya paket soal yang kita buat tadi, paket soal yang kita buat ini, kemudian kita set sebagai latihan mandiri, kita tinggal klik di sini, klik ini, kita klik saja. Ini artinya bahwa paket soal ini kita setting sebagai latihan mandiri untuk siswa yang terregistrasi di akun siswa PAI. Kita bagikan saja. Ini kita tuliskan, silahkan kerjakan dengan jujur. Bagikan itu berhasil dipublikasikan pada soal siswa. Sekarang kita lihat di siswa PAI. Ini Bapak Ibu, kita berbelanja, kemudian latihan mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.